Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita hampir berada di agenda yang hampir finish ya. Kalian yang masuk di 13.30 ini akan bertemu dengan agenda keempat ya. Untuk hari ini ada coaching agenda terlebih dahulu sebelum nanti ke habituasinya. Dan tentu saja dengan coachnya masing-masing ya. Silakan nanti eh, maksimalkan waktu yang ada di sela-sela kesibukan kita. Tentu saja nanti setelah ini kalian akan berkomunikasi secara intens dengan masing-masing coach dalam hal pembuatan rancangan aktualisasi yang akan kalian angkat nanti. Baik, demikian pembukaan dari saya. Untuk breakout room saya buka. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Untuk Pak yang Rahmat, join apakah kami di bisa masuk ke room? ya boleh Yai silakan. Aduh. Ya, roomnya sudah dibuka, sudah open table tadi. Ya, silakan. Ya. Oh gitu. Terima kasih Bapak. Untuk yang nanti jam 2, Baik, kita mulai saja ya. Baik, kita mulai saja adik-adik peserta pelatihan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, karena kita di ruangan, silakan boleh dibuka topinya. Ya, oke. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok, ini kelompok berapa ini? Satu coach. Kelompok Coach. satu ya, yang tergabung Ya. dalam kelompok satu angkatan 11. Ketemu dengan saya, perkenalkan itu ada nama saya Alam Syahril. Nah, di mana nanti saya akan mengampu mata pelatihan mengampu agenda keempat dari pembelajaran Latsar ini ya. Oke. Dan nanti mungkin kalian nanti dengan saya agak lama intensnya sampai dengan kalian nanti selesai Latsar ya. Sampai dengan selesai Latsar nanti intens dengan saya karena nanti akan saya nanti akan berperan sebagai coach ya. Saya nanti akan berperan sebagai coach ya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalian betah nanti di coaching oleh saya nanti ya. Oke. Dan itu ada nama panggilan saya, silakan dipanggil itu saja ya. Ya, itu singkatan. Alam Sahril disingkat Aril. Iya. Oke ya. Jadi itu ada nama panggilan saya, Coach Aril. Jadi nanti saya akan mulai hari ini sampai dengan nanti
sampai dengan terakhir sekali sehari sebelum penutupan. Nah, itu kita tetap menjalin komunikasi dalam satu tim ya sampai dengan nanti seminar akhir. Ya, mulai hari ini sampai dengan seminar akhir, kalian nanti akan bertemu dengan saya selaku coach. Seperti yang kalian ketahui bahwa dalam pelaksanaan aktualisasi, nanti kalian akan didampingi oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing satu, mentor namanya, pembimbing dua, coach. Nah, gitu. Mentor itu atasan langsung kalian. Sedangkan coach itu Wida Iswara yang ditunjuk oleh lembaga pelatihan. Dalam hal ini UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Ya, oke. Ya, jadi hari ini kita mulai dengan, sorry ya sebentar ya. Ya, jadi hari ini untuk hari ini selama kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan, kita akan membicarakan tentang coaching agenda. Ya, kita akan membicarakan tentang coaching agenda. Jadi pada intinya untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran kita khusus membahas tentang agenda pembelajaran, sekedar review sebelum kalian masuk ke aktualisasi. Ya, oke. Baik, kita mulai. Saya mau kenal dulu singkat saja ya, nama dengan asalnya, maksudnya unit kerjanya di mana ya. Oke, saya mulai dari Destrianti, silakan Des. Ya, baik. Assalamualaikum Coach. Izin perkenalkan, saya Destrianti, biasa dipanggil Anti. Untuk unit kerja saya di UPTD Puskesmas Tanjung Rambang, Kota Prabu Muli, Coach. Tanjung Rambang, itu sebagai Ya, apa, Des? Anti sebagai apa? eh, dokter ahli pertama, Coach. Oh, dokter pertama 3B ya. Ya, Coach. Oke, thank you Anti. Tanjung Thank Rambang kalau you. tidak salah itu di pinggir jalan besar itu ya. Iya, arah ke Batu Raja, Coach. Kalau dari Prabu Muli. Oh, nggak lewat ya. Saya kalau pulang saya aslinya dari Oganilir. Kalau saya pulang ke Palembang atau Palembang nggak lewat ya, nanti ya. Enggak, Coach. Kalau dari itu ya, dia Iya, ngarahnya ke Batu karena Raja. Pali kan, Pali, Prabu kan. Iya. Tapi kalau mau masuk gerbang tol itu lewati kecamatan Tanjung Tanjung Rambang. Iya benar kalau itu sebelum sebelum Tanjung Rambang. Udah masuk Tanjung Rambang sih itu udah masuk Tapi RKT. belum belum sampai ke itunya ya. Belum ya, tapi nggak Oh, terlalu jauh dari tol, Coach. oke, ya kapan-kapan kalau saya ke Palembang. Boleh, Coach. Oke, Mampir. nanti ikut suatu Palembang itu gitu ya. Iya. Nah, kalau siapkan Boleh, Coach. bendera-bendera kecil gitu. Oke, thank you Anti. Ya, Vika? sama-sama, Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Izin Coach, Hmm? kenalkan nama saya Pika Patricia, biasa dipanggil Pika. Untuk Ya, unit kerja itu di Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Coach. Dinsos ya. Pika Ya, sebagai apa dan ditempatkan di mana? kalau untuk jabatan itu di penyuluh sosial ahli pertama, Coach, di Hmm. bidang Lijamsos, Apa itu? perlindungan jaminan sosial, Coach. Oh, perlindungan dan jaminan sosial. Artinya Ya, sekarang kan belum melaksanakan tugas sebagai penyuluh sosial ya, Vika ya. iya. Kalau Masih untuk mengerjakan penyuluh belum, Coach. tugas-tugas administrasi ya. Kalau Sudah untuk ke tugas lapangan, Vika? kemarin, apa, Coach? Sudah ke lapangan atau masih berkutit di dalam kantor urusannya, kerjaannya? Kalau kemarin itu pas masuk sempat diletakin di bidang sekretariat, terus Hmm. baru pindah ke Lijamsos kan, Coach. Hmm. Nah, di Lijamsos kemarin itu Hmm. di Kabupaten Kaur ada sekolah rakyat, Coach. Nah, Hmm. yang dibawahi oleh bidang Lijamsos ini. Jadi, Tika ikut Oh, serta itu, oh, nanganin itu kemarin. ya, sekolah rakyat itu ya. Iya, Coach. Oke, oke, oke. Jadi atasan nanti Pak Kabid ya atau Pak Kasih? Ada Kasih di situ. Kalau untuk mentor kemarin, Pika udah ngobrol, Hmm? itu kemungkinan mentor Pika itu pas sekretaris, Coach. Oh, langsung sekretaris ya. Ada berapa orang Iya. dari Dinsos? Kalau di Dinsos itu CPNS-nya. ada 2 orang CPNS-nya. Siapa coachnya satu? Bukan saya ya. Bukan, Coach. Dia di angkatan 10. Angkatan 10. Oh, angkatan 10. Bukan tim ya saya. Oke, oke, oke. Ya, Coach. Oke, thank you Vika. Terus Iya, ada Coach. Bramistio Surya Relandi. Ya coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh,
Kan nama saya Abramis Tio Surya Relandi, biasa dipanggil Tio, asal instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Coach. Sebagai apa kemarin waktu itu Jabatan informasi? Pranata Komputer Ahli Pertama, Coach. Oh, Prakom. Jadi ditempatkan di mana, Tio? Di sekretariat, Coach. Sekretariat. Ya udah apa-apa, namanya Prakom itu kan. Iya, joker itu kalau Prakom itu kan. Iya, di mana saja bisa di bidang ini, bisa di sekretariat, bisa di bidang itu kan. Ya namanya umum kan. Iya, Coach. Ini juga umum. Oke, thank you Tio. Yuk, Kaur ya? Coach, Kaur. Kaur. Orang Kaur asli, Tio. Kaur asli, Coach. Oke, ya, oke. Ya, banyak gurita ya, gurita yang disiksa ya. Shh, gitu. Iya, karena saya pernah ke Kaur, Tio. Mungkin saya tahu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya ke Kaur. Ketemu anak Latsar juga, anak Utun Prajab namanya. Mungkin kalau ada beberapa Prajab dari Kaur yang tahun 2015, mungkin ada beberapa yang kenal dengan saya sebagai coachnya waktu itu, sebagai pembimbingnya. Oke, tapi kebanyakan guru memang kemarin saya bimbing itu. Guru-guru SMA, SMP juga ada. Guru TK satu, guru SD juga ada. Oke, thank you Tio. Lanjut ke Andi Lutfia Salsabila Ihsan. Oke, Alsi. Singkatannya kan Alsi. Izin Coach, Ya. perkenalkan, nama saya Andi Lutfia Salsabila Iksan, biasa dipanggil Lutia. Unit kerjanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur, ditempatkan di bagian sekretariat khususnya perencanaan keuangan. Jabatannya analis pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan, ahli Oh pertama. gitu. Perkim ya, Perkim. Tadi saya masuk barusan di kelompok berapa itu? Ada si Habib itu Kaur juga ya? Iya, seruangan Ya, Coach. tadi barusan saya keluar dari kelompoknya Habib itu. Iya, mohon Iya, maaf Coach. kata saya kita berpisah dulu ya. Iya, kalian bukan anak saya gitu. Iya, karena anak saya di sini di kelompok satu. Bapak-bapak bercanda saya bilang. Iya, boleh kalau mau tanya-tanya bilang. Oke. Thank you Via. Terus di atasnya Iya, ada Coach. Nandi Tibroni Asofi. Izin Coach, nama saya Nandi Tibrani Asopi, asal dari BPKAD Kota Prawomuli, Coach. Oh, BPKAD. Ditempatkan di mana Nandi? Di sekretariat juga, Coach. Sekretariat sebagai Prakom juga? Ya, Prakom juga, Coach. Oh, sama dengan Tio ya? Iya, Coach. Oke. Itu Peri ngapain kau ngasihin KTP dengan kami? Iya. Ada yang menanyakan KTP Peri, silakan dicatat tuh nicknya. Oke. Lanjut. Tadi sampai di mana tadi ya si Nandi dari Prabu Muli BPKAD Prakom. Lanjut kita sebelahnya ada Pebi Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Febi Agustin dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabu Muli. Ditempatkan di mana, Pep? Kalau kemarin informasinya sebagai analis kebencanaan, Coach, tapi diperbantukan di bagian perencanaan. Oh, sekarang di bagian perencanaan. Ya, Subak Coach. gitu ya? Gabung dengan Ya, keuangan Subak. atau dia berdiri sendiri? Berdiri sendiri, Coach. Kan ada juga yang OPD yang Subak perencanaan dan keuangan gitu ya. Iya, ini Artinya berdiri memang sendiri, Coach. berdiri sendiri ya. Jadi Iya. nanti atasannya Pak Sekretarisnya ya. Kasubag. Oh, Kasubag. Oh, Kasubag. langsung ada Kasubagnya. Langsung ada Kasubagnya, Coach. Ibu atau Bapak itu mentornya? Berarti mentor Ibu. ya? Ibu ya? Ya, Ibu. Ya, oke. Di mana tadi, Beb? Ya. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, Bencana Daerah. Prabu Muli, Kota Prabu Muli. Prabu Muli, ya, Coach. Oke, thank you. Lanjut Haria Ya, Sukma. terima kasih, Coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach. Perkenalkan, nama saya Haria Sukma, unit kerja di Puskesmas Muara Nasal, jabatan nutrisionis ahli pertama, Coach. Nutrisionis. Iya, Coach. Di apa tadi? Di Puskesmas Muara Nasal. Muara Nasau, Kaur ya? Iya, Kaur, Coach. Kabupaten Itu Kaur. sebelum Bintuhan atau sudah Bintuhan itu? Setelah Bintuhan, Coach. Arah ke Lampung ya? Iya, arah Lampung. Paling ujung, Coach. Melewati jembatan Manula ya? Sebelum, Coach. Oh, sebelum jembatan Manula. Sebelum Pantai Laguna, Coach. Iya, saya kemarin ke Pantai Laguna juga 10 tahun yang lalu.
Mungkin suasananya Udah masih lama, ya. Coach. Masih ada Ya, karang-karangnya gitu ya, Haria ya. ya, Coach. Iya, sekarang karangnya gitu. Masih ada lobster guritanya? Kalau lobster lagi kurang Masih, sekarang, Coach. Kalau gurita masih ada ya. masih ada, masih banyak. Oh. Jadi bayi-bayi di sana gimana itu? Kalau guritanya dijemur, dibikin masakan itu. Nggak pakai gurita bayi-bayinya. Enggak, Coach. Paling Oh, diolah lagi mungkin. oh gitu. Iya. Ya, jadi bukan hanya gurita hewan yang dijemur di kaur ya. Iya. Saya kemarin waktu dari kaur sempat juga tuh dikasih gurita itu. Gurita kering. Iya, betul. Begitu dimasak, saya pikir ini saya makan gurita, makan ban ini. Alot, Kayak Coach. gitu minyak. Iya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, thank Ya, you, terima kasih, Haria. Coach. Sama-sama. Lanjut ada Messi Yuliza. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Izin perkenalan, nama saya Messi Liza, biasa dipanggil Messi. Saya dari unit kerja BPKAD Kabupaten Kaur dengan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Alih Pertama. Untuk bidang sekarang di bidang aset, Coach. Oh, bukan di Kesubag Keuangan, bukan di Subag Keuangan, bukan. Kemarin kan yang untuk jabatan saya kan umum kan, Coach. Kemarin ada dua bagian umum, jadi masih ditempatkan di sekretariat. Terus saya dipindahkan ke bidang aset untuk Oh mengisi gitu. di bagian bidang aset. Oh, dipindahkan ke bidang aset. Artinya nanti kamu mengurus aset ya? Iya, Coach. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Nanti aktualisasinya tentang aset ya? Ya, karena kan yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari kan? Iya, Iya. Coach. Ya. Oke, thank you Messi. Makasih, Coach. Ya, Lanjut sama-sama, ada Coach. Dewi Anjasari. Ya, izin Coach. Hmm. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjasari. Saya biasa dipanggil Dewi, Coach. Saya dari instansi pemerintahan Kabupaten Kaur, unit kerjanya di Puskesmas Kelam Tengah. Jabatannya sebagai perawat ahli pertama, Coach. Terima Oh, di kasih. perawat di pertama. Puskesmas apa? Kelam Tengah. Iya, Coach, Puskesmas Kelam Tengah di Padang Guci, Oh, Padang Guci. Oke, oke, Coach. oke. Oh, Masih Kelam banyak. Tengah nama desanya ya, nama Iya. alokasinya ya. Nama ininya, Coach, apa? Kecamatan di Oh, nama sana. kecamatan. Iya, Oke, 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 oke. Sering mati lampu di sana ya? suka, Coach. Tapi kalau misal hari Sabtu itu kadang kan terjadwal, Coach. Kalau lampunya lama mati. Kalau Oh, gitu. Iya. Karena sesuai dengan namanya kelam. Kelam itu kan gelap kan? Ya, enggak, bahasa para pemulih. Ya, bahasa pemulih kelam itu gelap ya. Ya, Dokter Anti ya Dok ya. Iya. Oh, kelam katanya mati lampu. Maka saya tanya Dewi mati lampu, sering mati lampu udah di sana. agak Iya, susah sinyal, Coach. susah sinyal ya. Tapi banyak pohon kelapa di sana ya. Banyak, Coach. Ya, nanti kalau Zoom lagi, kalau susah sinyal, manjat aja pohon kelapa. Bawa laptopnya pohon kelapa. Dapat tuh sinyalnya tuh. Iya. Kalau misalnya Dewi susah manjat kelapa, minta bantuan Tio nanti. Tio ahli tuh manjat kelapa, Tio ya. Iya. Jangankan kelapa, pinang saja ikut terus Tio. Lomba panjat pinang. Oke, thank you Dewi. Coach, sama-sama. Jadi ada 3 orang kesehatan ya, ada dokter, ada nutrisionis, ada perawat ya. Oke, terakhir Ferry. Izin Coach, nama saya Ferry Okta Trinanda, biasa dipanggil Ferry Coach. Unit kerja bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur. Jabatan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, Coach. Nah, sudah berapa tahun dihukum? Kalau dihukumnya belum pernah, Coach. Alhamdulillah, Coach. Belum pernah. Tapi kalau bekerja di bagian hukumnya udah lama, Coach. Oh gitu. Oke. Ya saya kira kamu tadi dihukum. Kamu melakukan Jangan, tindak Coach. apa kamu sampai dihukum? Oke. Jangan sampai ya. Iya, karena di Undang-Undang ASN itu mengatakan kalau dihukum kalau lebih dari setahun bisa dipecat itu jabatan PPNS-nya ya. Iya. Dulu kuliah dihukum ya, Per ya? Coach, sarjana hukum, Coach. Dari UNIP. S1 di UNIP, S2 di Jakarta, Coach. Oh, di Jakarta. Oke. Jurusan hukum karma. Hukum rimba, Coach. Hukum perdata, Coach. Lebih sadis. Hati-hati ya kelompok ini. Ini ada masternya hukum rimba ini. Iya.
Ya, awas nanti aktualisasinya barbar nanti. Sesuai dengan hukum rimba ya. Oke, saya kira hukum karma jurusanmu ya. Oke. Dari Kaur juga. Jadi Prabu Muli ada berapa ini? Ada dokter Ada 3 orang, Coach. Anti. Iya, Nandi sama Feby. Oh, nanti sama Feby. Sisanya Kaur ya. Ya, Kaur semua. Iya, sisanya Kaur ya. Nanti di Linggau ketemu nanti. Ya. Ya, Oke. Coach. Walaupun beda-beda asal tetap kompak lah ya. Iya. Ya, harus Anak kompak, Coach. Kosaril itu nggak boleh saling mendahului ya. Ya, Coach. Bantu harus saling support gitu. Jadi misalnya kita orang 10 lulus masuk, lulus semua gitu. Jangan sampai ada anak-anak Kosari yang ditunda ya. Jadi bisa saling bantu. Mungkin pada saat coach memberikan bimbingan ada yang kurang jelas, mungkin temannya yang paham bisa dibantu dengan temannya, ya. Walaupun mungkin tidak sama-sama dari Kaur, tidak sama-sama dari Prabu Mule, ya. Jangan sampai nanti kalian apatis, mementingkan diri sendiri. Ah, terserahlah, yang penting aku lulus gitu ya. Jangan deh ya. Iya, pokoknya harus kompak, harus ini ya, harus sama-sama, jiwa korsanya harus, ya kebersamaan juga harus ditebalkan ya, ditingkatkan gitu ya. Oke, coach juga nggak mau nih kalau ada anak-anak coach yang dinyatakan ditunda atau dinyatakan tidak lulus, karena kalau kalian tidak lulus prajabatan diklat Latsar ini, maka kalian hilang kesempatan untuk diangkat jadi PNS ya. Ya, karena syaratnya untuk diangkat jadi PNS itu harus lulus diklat pelatihan dasar CPNS, harus lulus itu. Dan itu kesempatan cuma sekali. Itu. Jadi kalian itu masa percobaannya cuma 1 tahun. Jadi CPNS ini kalau kerja di swasta itu kayak mirip di training lah gitu. Ya, di training. Makanya kalian kan gajinya masih 80% kan gitu ya. Belum juga mendapatkan tunjangan gitu. Kayak dokter nanti kalau sudah PNS keluar japung fungsinya dapat nanti akan ada tambahan gaji dokter nanti, tunjangan dokter ahli pertama gitu. Iya, nanti yang lain juga begitu, misalnya nanti akan mendapatkan tunjangan kalau dia memiliki jabatan fungsional ya. Oke, tapi kalau semua ini fungsional nantinya kan, semuanya dalam jabatan fungsional. Oke, baik. Oke, kita akan lanjutkan. Izin saya share screen ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan coaching agenda. Oke, bentar ya. Ya, aman kalau saya ada 2 prakom di sini. Ada Tio dengan siapa tadi, satunya Nandi ya? Iya, Coach. Iya. Nanti gampang lah kalau coach mau minta bantuan yang berhubungan dengan IT ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita agenda kita itu coaching agenda ya. Coaching agenda. Jadi tidak usah kalian catat ya. Tidak usah kalian catat. Jadi kalian cukup dengarkan saja. Ini kemudian kita sharing karena ini sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam, insya Allah nanti akan saya masukkan saya upload di akun YouTube ya. Oke, jadi kalian nanti bisa menonton ulang. Saya biasa gitu. Jadi anak-anak bimbingan saya itu kalau dia ini bisa, waktu itu mungkin saya miss penjelasan dari coach gitu ya. Jadi dia bisa menonton ulang nanti ya. Oke, jadi nanti saya kasihkan channel YouTube-nya ya. Oke, isinya Zoom semua itu. Oke, baik. Jadi mata pelatihan kita atau coaching agenda namanya. Itu coaching agenda. Di mana di pembelajaran ini merupakan resume atau kira-kira kesimpulan akhir dari pembelajaran 3 agenda sebelum kalian masuk ke aktualisasi. Ya, baik. Nah, pembelajaran kita coaching agenda ini ya seperti yang kalian pahami di pembelajaran sebelumnya, bahwa di pembelajaran daring ini ya, kalian ini kan belajarnya kan ada 4 tahapan ya. Yang pertama tahapan itu namanya belajar mandiri. Ada kan yang kalian buka sendiri, baca-baca modul gitu kan, ada kan? Kemudian buka-buka modul, kemudian
terakhir mengerjakan evaluasi. Ada evaluasinya kan? Nah, kemudian kalian masuk ke pembelajaran daring. Tahu daring, pembelajaran daring ya? Ya, itu biasanya kalau orang di Kaur itu menangkap ikan bisa juga menggunakan daring kan? Daring, Iya. Coach. Daring, Coach. Iya, jadi ada pembelajaran daring, pembelajaran dalam daringan. Nah, kalian masuk ke tahapan itu. Nanti setelah ini kalian masuk ke tahapan aktualisasi namanya. Atau di masa habituasi, ya. Kemudian baru nanti kalian masuk di klasikal, pembelajaran klasikal. Kalau klasikal itu nanti kita ketemu langsung, tatap muka langsung, ya. Nah, di pembelajaran daring itu ada dua jenis pembelajaran. Ada pembelajaran sinkronus, ada pembelajaran asinkronus. Di mana pembelajaran sinkronus itu ada tatap muka secara virtual dengan fasilitator atau dengan tutor atau dengan coachnya. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus kalian tidak ada tatap muka ya, tapi dalam suasana belajar. Nah, untuk agenda 4 ini, untuk agenda 4 ya, kalian nanti akan ada 5 pembelajaran sinkronus ya. Jadi nanti kita akan ketemu yang terjadwal. Ini yang terjadwal saja ya, karena nanti kita bisa saja membuka Zoom, kita ada pertemuan tatap muka tapi yang tidak terjadwal. Ya, siapa tahu nanti kan ya kita buka Zoom yang tidak terjadwal misalnya, atau Zoom yang di luar dari jam jadwal yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kita sinkronus ini agenda 4 ada 5 kali sinkronus tatap muka secara terjadwal. Itu yang pertama hari ini tanggal 8 ya, itu membahas tentang coaching agenda. Coaching agenda ya. Jadi ini memang diajarkan di awal sebelum mulai bimbingan ya, coaching agenda namanya. Kemudian sinkronus kedua tanggal 10 September ya, lusa insya Allah, tapi mungkin ada perubahan, saya minta untuk dirubah karena saya ada kegiatan tanggal 10-11 itu ya, kita akan adakan pembimbingan rancangan aktualisasi 1, pembimbingan RA pertama ya. Oke, itu diperkirakan dari hari Selasa tanggal 10. Kemudian sinkronus ketiga masih dalam pembimbingan rancangan aktualisasi itu hari Jumat tanggal 12. Yang keempat itu pembimbingan yang ketiga yang terjadwal itu hari Rabu tanggal 17, dan yang kelima itu sinkronus kita evaluasi rancangan aktualisasi. Insya Allah nanti tanggal 19 ya. Tadi, kalau saya 19 ya. Ya, tanggal 19 ya. Jadi itu agenda pembelajaran kita ya, agenda pembelajaran kita ya. Jadi ada untuk sinkronus ada 5 kali pertemuan ya. Ada 5 kali pertemuan di pembelajaran sinkronus kita pada kesempatan kali ini. Baik, itu jadwal kita. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kemana nih Tio? Kok nggak muncul Tio? Nggak mau bergerak dia Tio. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Ya, ya, kita akan lanjutkan dengan acara kita di sore ini. Desain pembelajaran kita sore ini di sinkronus pertama, coaching agenda. Jadi kegiatan kita siang ini ya, yang pertama review penguatan dan peran agenda 1, nanti akan mencakup 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua itu yang keempat ya. Yang keempat kegiatan kita adalah overview agenda keempat ya. Overview agenda keempat nanti sekilas saya akan paparkan tentang konsep aktualisasi dan habituasi, dan juga terakhir tentang rancangan ya. Nah, nanti setelah ini kalian sudah bisa mulai mengerjakan rancangan. Sudah bisa mulai mengerjakan rancangan. Waktu kita lama ya. Saya harapkan rancangan nanti sebagus mungkin ya. Bagus mungkin. Jangan kalah dengan yang bimbingan saya yang sebelumnya yang
Saya ada di tahun ini ada membimbing di golongan 3 angkatan 1, golongan 2 angkatan 1, golongan 2 angkatan 4, golongan 3 angkatan 3, golongan dan 5, golongan 3 angkatan 7 dan 8, nanti dan juga golongan 3 angkatan 11 dan 12. Ya. Oke, jadi yang sedang berjalan ini yang baru ini angkatan 7 dan 8 yang saya. Bagus-bagus semua aktualisasinya. Ya. Saya harapkan juga angkatan 11 juga nanti akan memberikan yang terbaiknya di rancangan aktualisasi. Oke. Baik. Jadi ini agenda kita, jadi agenda pembelajaran kita. Jadi ya nanti kita akan mereview agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Ya. Bentar ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kalian sudah mempelajari, sudah berdiskusi tentang agenda 1 ya, baik di belajar mandiri, sudah baca-baca modulnya, maupun di pembelajaran daring. Waktu itu siapa yang menjadi ininya, agenda 1 itu? Yang Coach Rido, tutornya Coach. siapa? Siapa? Coach Rido. Coach Oh, Rido. Coach Rido. Oke, Coach Rido ya. Oke, Pak Rido. Nah, produknya apa pembelajaran agenda 1 kemarin? Hasilnya? Tugas terakhirnya apa tugasnya? Ya, silakan Dewi. Oke. Iya. Mestinya Nandi dilepas kepergian Dewi tadi. Yang hujan turun lagi, angkat jemuran yang kau cuci tadi. Oke. Oke. Ya, tugas terakhirnya apa dari Pak Rido? Yaitu RABN ya. Betul ya, RABN. Nah, jadi tugasnya RABN. Sudah disampaikan belum sama Pak Rido bahwa RABN ini akan kalian lakukan di masa habituasi. Udah ya? Ya, Coach, ya. Ya, jadi RABN ini kalian lakukan di masa habituasi. Ya, di mana di RABN ini kalian membuat semacam rencana aksi bela negara. Ya, nanti rencana itu akan kalian lakukan di masa habituasi dan nanti di laporan itu kalian include laporan RABN-nya. Termasuk di rancangan. Di rancangan juga ada rancangan aksi bela negara. Jadi yang sudah kalian buat itu, nah boleh nanti kalian kalau mau revisi silakan direvisi nanti ya. Nanti boleh tunjukkan dengan coachnya, bisa nanti direvisi kalau seandainya ada yang menurut coachnya yang belum perlu diperbaharui ya. Oke. Ada yang bisa menunjukkan RABN-nya yang dibuat kemarin? Siapa? Per. Kok lirik-lirik itu melirik siapa kok? Coba Per, tunjukkan RABN-mu. Kita mau lihat nih. Bentar, Coach. Ini pakai laptop yang lain masalahnya, Coach. Laptop biasa malah lagi gangguan dari tadi, Coach. Banyaknya yang ngeles ya. Iya. Boleh Jangan RABN pakai pas saya, seminar. Coach. Oke, silakan Haria. Kau pas seminar kita ngomong sama penguji. Sebentar Pak atau Ibu penguji. Laptop saya gangguan nih. Ditinggal kok sama penguji. Silakan Haria. Iya, Coach. Apakah sudah terlihat, teman-teman?
Belum, masih hitam dia. Oke. Udah muncul, Coach? Oke ya, sudah. Nah, nggak usah dipaparkan, Haria. Nggak usah dipaparkan. Ya. Siap, Coach. Saya hanya melihat saja itu. Oke. Oke. Cinta tanah air. Coba scroll ke bawah. Rela berkorban. Oke. Oke, jadi ada 5 nilai ya. 5 Iya, nilai ya. Coach. Ya, sesuai dengan apa ya, teori yang didapat bahwa bela negara itu ada 5 nilai. Ya. Kemudian coba lagi lihat ke atasnya lagi. Dan masing-masing nilai itu ada indikatornya ya. Menjaga tanah pekarangan. Oke. Coba ke bawah lagi. Indikator kedua, nilai kedua. Pengamalan Pancasila. Entar. Yang ketiga coba. Pengamalan Pancasila. Dan besar ini sama-sama banggakan nilai-nilai Pancasila bersih menggunakan tenaga berkorban. Olahraga. Oke, coba kita aksinya. Saya mau lihat aksinya. Ke atas lagi coba. Oke. Nah, ini saya minta tambah semuanya ya. Saya minta aksinya itu jangan satu. Ya. Jadi ditambah lagi. Ya, jadi misalnya aksi indikator menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Aksinya itu baru satu. Ya, ditambah satu lagi. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Dua apa? Ya, dua apa gitu ya. Siap, Coach. Oke. Begitu juga bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, memakai produk lokal. Oke, lebih spesifik lagi ya. Langsung saja jangan seperti batik. Jadi menggunakan batik atau memakai batik. Siap, ya, Coach. memakai batik di hari jam kerja misalnya seperti itu, ya. Atau bangga memakai batik dalam acara apa itu resmi atau misalnya dalam apa gitu ya. Ya. Kemudian disiplin tanggung jawab untuk datang tepat waktu dan mengikuti apel setiap kegiatan. Nah itu oke. Kemudian memakai helm saat berkendaraan. Boleh. Oke, terus ya menjalankan sholat 5 waktu, ya membantu orang kerja memenuhi bantuan, melaksanakan pelayanan yang baik dan prima, memberikan perlindungan kepada masyarakat, melakukan kegiatan pembinaan kader, berasa rutin melakukan olahraganya langsung saja sebutkan olahraganya ya. Ya Haria ya. Siap, Coach. Yang simpel saja, misalnya jogging gitu ya. Siap, Coach. Misalnya melakukan atau melaksanakan jogging atau lari pagi, misalnya di hari Minggu atau misalnya gitu ya, atau siap, apa gitu ya. Atau misalnya kalau Haria memang ada ikut olahraga apa, masukkan saja. Ya misalnya Haria ikut olahraga basket atau apa saja, melakukan latihan basket atau seperti itu, ya. Ya, siap, Coach. Oke. Itu kan, Coach, harus 2 aksi. Boleh misalnya aksi satunya olahraga apa, satunya lagi olahraga apa kayak gitu, Coach? Atau harus beda? Boleh. Saya bilas saja gitu, apa-apa lah. Ya. Iya, siap, Coach. Makanya yang lebih spesifik tadi kan, ya, yang lebih mengkhususkan lagi. Nah itu kan, oke. Misalnya itu melakukan kegiatan pembinaan kader, melakukan pelayanan baik. Jadi kalau bisa kegiatannya itu kegiatan yang kelihatan nyata dan bisa dibuktikan gitu, dan bisa dibuktikan. Karena coba kamu kosongkan buktinya itu kan. Nah coba itu. Nah, iya, kosong. Iya. Oke, coba ke atas lagi, Haria. Atas lagi. Nah, itu para mentor dibuang saja. Para mentor dibuang saja. Ya, langsung sampai ke bukti. Ya, kolom itu dibuang saja. Nah, bukti itu tinggal diisi saja. Buktinya mau berupa apa? Mau berupa foto kah? Mau berupa video kah? Atau berupa dokumen kah? Nah, gitu. Ya, misalnya tadi memberikan apa tadi? Memberikan penyuluhan apa tadi? Memberikan apa ke kader tadi, mana yang kader tadi? Nah, kegiatan pembinaan kader bisa saja kamu masukkan buktinya jadwal kegiatan pembinaan gitu.
ya kan? baik. Nah, nanti kamu foto jadwalnya kamu. Kemudian bisa juga buktinya surat tugas misalnya dari kepala puskesmas menugaskan Haria misalnya untuk melakukan kegiatan gitu ya, atau bisa juga misalnya kayak ada enggak di kamu tuh jadwal misalnya tanggal sekian ke posyandu ini, sekian ke posyandu itu gitu, Iya, ada kan? Coach, ada. Setiap Nah hari itu posyandu, Coach. iya itu jadi bisa masuk itu, Bisa bisa foto masuk bersama bukti. kader kayak gitu, Coach, bisa. Boleh. Tapi akan lebih bagus lagi foto pada saat kamu melakukan pembinaan, Iya, kegiatan Coach. pembinaan. Ya, kalau foto sama kader kan biasa saja pakai action gitu atau gini-gini. Tapi kalau pembinaan kamu ada sedang ngajar gitu, sedang ngomong gitu ya. Siap, Oke. Coach. Nah, bisa jadi isinya cukup di situ saja. Coba ke atas lagi. Nah, nanti yang isi bukti itu tulis saja foto misalnya. Peri gimana Per tulisan foto Per? FO TO. Nah, tulis saja situ FOTO. Oh, jadi nggak usah fotonya, Coach? Nanti itu di laporan. Ini kan di Oh, rancangan. Kalian kan baru mesti rancangan. oke. Namanya rancangan itu kan rencana. Nanti ini dilaksanakan di masa habituasi berbarengan dengan kegiatan aktualisasi gitu. Ya, tulis Iya, saja Coach. bukti untuk yang untuk misalnya Betul. untuk pembinaan kader misalnya mau pakai video boleh pakai video. Misalnya tadi Coach. ada yang sholat tadi ada yang Iya, melakukan sholat, sholat, Coach. melakukan sholat. Saya mau pakai video boleh, pakai video yang dipercepat itu. Ya, ada kan yang video itu kan. Nah, kalau untuk video nanti kalian masukkan ke satu Google Drive, linknya kamu masukkan di situ di laporan akhir, tapi bukan yang sekarang. Yang sekarang kan masih rancangan. Ya, oke. Video izin Coach, videonya itu berarti satu-satu kegiatan ya Coach ya, apa digabung dikompilasi? Ya, bisa untuk aksi bela negaranya per kegiatan, tapi cukup satukan dalam satu Google Drive bisa. Nanti judul videonya saja dibuat misalnya gini, misalnya Dokter Anti misalnya melakukan kegiatan misalnya penyuluhan misalnya, masukkan edukasi misalnya. Nah, nanti judul videonya edukasi gitu, ya. Jadi kalau dilihat orang klik di situ ya tinggal nanti muncul nanti, ya. Oke. Dan kegiatan ini bisa masuk ke kegiatan aktualisasi atau bisa masuk di luar kegiatan aktualisasi. Bisa nyambi, ya. Misalnya Dokter Anti misalnya mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan tentang penyakit tidak menular di wilayah yang jauh dari puskesmas. Nah, bisa itu di aktualisasinya ada memberikan edukasi, di bela negaranya bisa masuk ke rela berkorban. Karena kalau jadi puskesmas kan mengorbankan waktunya bisa di luar jam kerja gitu kan, tenaga, perlu ekstra tenaga dan juga pikirannya menghadapi perlu sumbangsi pemikiran, itu bisa seperti itu. Jadi sekali jalan, satu kegiatan bisa dua terlaksana, aktualisasi jalan, RABN-nya juga jalan, aksi bela negaranya juga jalan, gitu ya. Ya, gitu. Jadi misalnya memakai batik. Nah, pada saat kalian membuat eviden foto untuk kegiatan organisasi pada di hari Kamis misalnya pakai batik ya sudah sekalian lah. Jadi bisa melakukan kegiatan organisasi juga di rancangan aksi bela negara. Oke, gitu ya. Oke, jadi nanti tolong kolomnya dihapus saja ya. Kolom itu dihapus saja. Dihapus saja. Nah, nanti buktinya tinggal ditulis saja. Kalau mau dokumen tadi boleh tulis saja. Bukti apa? Misalnya tadi memberikan penyuluhan. Haria mau merasakan buktinya saya nggak usah foto deh, buktinya saya ambil saja surat tugas saja. Buat saja buktinya surat tugas. Seperti itu. Ya. Atau yang memberikan kayak Anti tadi ke Posyandu ada ini bukti lain selain foto boleh jadwal kunjungan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan ini nanti dimasukkan di rancangan. Masukkan di rancangan aktualisasinya ya. Oke. Nah, gitu. Jadi nanti tolong ditambah lagi untuk aksinya minimal 2 aksi. Jadi biar semakin banyak semakin bagus dia, semakin tergambar nanti ya. Kalian menerapkan nilai-nilai bela negara itu. Oke, ya. Jadi nilai-nilai bela negara itu oke, saya rasa cukup Anti Haria. Oke. Bisa ditutup tayangannya.
Jadi kalau kita lihat nilai-nilai bela negara itu mana nilai-nilai bela negara ya? Oh ini. Gimana, udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Terlihat, Coach. Ke nilai bela negaranya, ke agenda 1 yang kelihatan itu ya. Kelihatan ya? Iya, Coach. Sikap perilaku bela negara. Perilaku bela negara. Oke. Nah, jadi nilai-nilai bela negara itu nanti ada, coba nanti yang kamu buat itu, nilai dan indikatornya itu diambil dari sini. Jadi kalian cuma mengarang, memikirkan rencana aksinya apa. Ya, ini kan rencana aksinya apa gitu. Ya. Oke, sebentar dia agak lemot nih wifi di sini ya. Ya, jadi nilai bela negara itu ada 5 ya, ada 5. Oke, saya akan tunjukkan sekilas. Iya, oke. Di sini saja. Nah ini kan ada 5 kan nilai bela negara, kelihatan ya? Dia masih muter-muter. Oke, jadi ada 5 nilai bela negara: cinta tanah air, ya, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Nah, kalian ambil saja dari sini, tinggal kopas saja dari sini, ya. Tinggal kopas saja dari sini ke 5 nilai ini. Nah, masing-masing 5 nilai ini ada indikatornya. Nah, indikatornya ini. Nah, ini. Jadi untuk cinta tanah air nilai pertama ada 5, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini ambil saja 2 di sini. Nah, yang mana? Ya. Oke. Ya, oke. Yang kemudian nilai yang kedua ada 5 indikatornya. Nah, 5 indikatornya. Gitu ya. Ambil saja 2. Kalau mau lebih juga boleh sebenarnya, minimal 2 itu ya. Oke. Kemudian nilai yang ketiga. Nah, indikatornya ini. Ada 5. Nah, gitu ya. Oke. Ya, yang mudah saja, misalnya mengamalkan Pancasila, nilai Pancasila, ambil saja aksi pertama pengamalan sila ketuhanan, aksi kedua pengamalan sila nilai kemanusiaan, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian nilai bela negara untuk rela berkorban untuk bangsa negara, ini juga ada 5. Gitu ya. Kemudian untuk memiliki kemampuan awal negara juga ada 5. Nah, misalnya senantiasa menjaga kesehatan, kan dah harus olahraga kan? Bisa di sini makan makanan bergizi, misalnya gemar mengkonsumsi buah-buahan, itu kan termasuk menjaga kesehatan kan? Nah, ini ada dokter Antinia kan, doknya kalau kita rajin mengkonsumsi buah-buahan gitu kan, makanan bergizi gitu ya, itu masuk. Enak tuh fotonya, ya. Boleh pakai video. Makan apa misalnya? Gemar kan buah-buahan apa nih? Senang misalnya dengan pepaya misalnya. Boleh pakai foto, boleh pakai video. Video sedang makannya itu. Bila perlu kalian pakai gaya, "Hai guys, aksi bela negara nih." Gitu ya. Ini nilai kelima nih. Gemar menjaga olahraga dan menjaga kesehatan. Nih saya lagi makan pepaya nih. Wah, gitu. Boleh seperti itu videonya, ya. Tuh. Nah, jadi itu. Jadi ini nilai-nilai bela negaranya. Oke. Ya. Baik. Sebelum kita tanyakan ke review agenda kedua, silakan ada pertanyaan. Boleh, silakan ada yang mau tanya. Tentang yang pertama, tentang agenda 1. Ada? Ada yang mau bertanya tentang agenda 1? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke agenda kedua. Jadi di agenda 1 pada intinya itu bagaimana kalian menunjukkan bahwa kalian itu memiliki nilai bela negara, ya. Dalam dirinya ada nilai-nilai bela negara. Itu ditunjukkan dengan RABN tadi, ditunjukkan dengan RABN, Rancangan Aksi Bela Negara. Oke. Ya. Itu agenda 1. Nah, agenda 2, nama agendanya apa agenda 2?
Kalau agenda 1 kan sikap, perilaku, bela negara. Agenda 2 apa namanya? Agenda 2. Nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar PNS. Oke, betul. Nilai-nilai dasar PNS. Waktu itu siapa tutornya? Coach Tuti. Oh, Bu Tuti. Ya, Bu Tuti ya. Yang lengkap-lengkap ya, baca manggilnya Bu Tuti ya. Jangan Butut. Siapa yang ngajar Butut gitu ya? Iya. Siapa yang ngajar? Bu Setio, disingkat Buset. Nah, yang susah kalau Bu Rita, gimana singkatannya? Bingung saya. Oke, makanya kalau iya panggilnya yang lengkap Bu Tuti, Bu Setio, Bu Rita gitu ya, jangan disingkat. Oke, baik. Nah, di agenda kedua Bu Tuti mengatakan bahwa ada 7 nilai dasar ya kan? Ada 7 nilai dasar PNS yang disingkat Akhlak. Nah, agenda kedua ini bersifat aplikatif. Artinya, kalian di dalam rancangan nanti, kalian harus bisa menceritakan proses memasukkan nilai-nilai ini, nilai-nilai dasar PNS ini dalam kegiatan. Nah, gitu ya. Makanya nanti di rancangan itu ada keterkaitan dengan substansi mata pelajaran agenda kedua. Oh, kegiatan saya ini misalnya menerapkan atau mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Ya, misalnya Dokter Anti, kegiatannya menegakkan diagnosa pasien. Nah, nanti Dokter Anti menjelaskan di keterkaitan itu bahwa di kegiatan menegakkan diagnosa pasien ada nilai yang diterapkan oleh Dokter Anti. Nah, nilainya itu kalian ambil dari kode etik atau panduan perilaku. Ya. Kode etik atau panduan perilaku. Oke, saya share screen ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini tadi. Nah, ini kan berorientasi pelayanan kan? Nah, maka untuk memasukkan proses nilainya itu, kalian masukkan, ambil dari sini. Nih, dari sini. Ya, misalnya tadi Dokter Anti tadi misalnya menegakkan diagnosa pasien. Nah, menurut Dokter Anti, ketika menegakkan diagnosa pasien, saya menerapkan nilai ini, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, maka kamu bercerita, Dokter Anti bercerita bahwa misalnya seperti ini, sebelum menegakkan diagnosa pasien, saya akan menyambut pasien dengan ramah, gitu kan? Kemudian dengan ramah, dengan sopan, kemudian saya akan menanyakan keluhan pasien. Nah, keluhan tersebut saya catat dengan cekatan, kemudian gitu kan? Setelah saya mendapatkan diagnosanya, maka saya menuliskan misalnya resep obat yang diharapkan nanti bisa menyembuhkan, membantu penyembuhan si pasien misalnya. Maka di situ ada 3 nilai yang diterapkan Dokter Anti, ada ramah, cekatan, dan solutif. Ramahnya pada saat menyambut pasien misalnya. Cekatannya pada saat menuliskan obat misalnya. Artinya kan begitu langsung ditulis, atau tahu dia cerita ini dituliskan gejala-gejala itu ya. Atau kayak ini perlu obat ini perlu obat ini misalnya. Artinya solutif. Nah, ketika misalnya Dokter Anti memberikan resep atau memberikan resep kepada pasien, nah maka itu artinya Dokter Anti sudah bersifat solutif, sudah memberikan solusi kepada masyarakat. Artinya sudah 3 nilai yang diterapkan di situ. Nah, kalian harus bisa bercerita seperti itu. Bisa bercerita seperti itu. Ya. Sesuaikan dengan kegiatannya. Nanti di rancangan aktualisasi kan ada kegiatan. Nah, jadi saya minta di setiap kegiatan 7 nilainya masuk. Usahakan masuk nilainya itu. Ya, usahakan itu masuk semua nilai-nilai. Dalam arti kata ke-7 nilai dasar itu ada. Ya. Oh, jadi misalnya mendiagnosa pasien misalnya. Yang Anti, ada juga nilai akuntabel misalnya di situ. Akuntabel. Maka ceritakan di mana letak akuntabelnya. Kita lihat di panduan akuntabel. Ini kan melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab. 3 ini kan. Nah, maka bisa saja Dokter Anti cerita. Setelah selesai menegakkan diagnosa pasien gitu ya, saya akan menuliskan misalnya gejala pasien itu direkam medik. Saya tulis dengan jujur, dengan apa adanya. Kemudian dengan cermat saya tuliskan semua detailnya seperti itu kan. Itu artinya sudah menerapkan nilai akuntabel.
Kemudian nilai apa lagi misalnya? Nilai kompeten atau nilai harmonis misalnya. Nah ini, kan ada ini, menghargai pasien atau suka menolong orang lain. Nah, jadi misalnya ketika menyambut pasien, saya akan memperlakukan pasien, semua pasien dengan sama. Saya tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang suku misalnya. Ya, ini teranti misalnya orang Prabu Mule. Nah, ada misalnya pasien orang Gelumbang. Karena ada 2 pasien, misalnya satu orang Prabu Mule, satu orang Galumbang. Yang orang Prabu Mule misalnya dokter Anti berikan pelayanan ramah sampai solutif, tapi yang Gelumbang asal-asalan. Nah, itu yang tidak menerapkan nilai harmonis, maksudnya seperti itu, ya. Oke, nah itu maksudnya. Jadi, oke, dan juga ini kalian itu ceritanya, itu cara memasukkan nilai dalam kegiatan. Oke, ya. Jadi yang kalian lihat itu di sini. Kemarin Bu Tuti juga sudah memaparkan ini kan? Memaparkan apa namanya? Nilai-nilai ini. Jadi ada 7 nilai dasar. Ini namanya nilai dasar. Nah, masing-masing nilai dasar itu dia terdiri dari beberapa nilai. Nah, seperti ini kan, orientasi pelayanan ini nilai-nilainya gitu. Akuntabel ini nilai-nilainya. Kode etik kompeten ini nilai-nilainya. Ini juga harmonis, ini nilainya, loyal, kemudian ini adaptif, dan juga ini ada kolaboratif. Nah, yang kalian lihat ini, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang agenda kedua. Silakan. Ada pertanyaan tentang agenda kedua? Belum ya? Karena kemarin waktu latihan sudah semua ya, waktu tugas asinkronus ada itu contoh memasukkan nilai ya. Ya, ada kan? Diminta oleh Bu Tuti bercerita tentang implementasi atau aktualisasi dari nilai-nilai yang ada di kantornya. Ada kan? Cuma ceritanya ada kan? Tugasnya ada kan? Ada Coach, bikin video kayak gitu Coach. Oh ya, bikin video, yang video ini ya, penerapan nilai berakhlak ya. Ya kan, yang kalian sebagai Aktualisasi. Iya, sebagai talentnya kalian ya, yang jadi aktornya kalian itu kan? Ya. Jadi misalnya seperti yang kata saya tadi, kayak dokter Ranti misalnya menyambut pasien dengan ramah, nanti ada pasien datang gitu ya, di video kan? Ya. Nah itu video nanti di rancangan berbentuk tulisan dia, berbentuk tulisan. Tapi nanti di rancangan itu buat kayak laporan gitu ya Coach, kayak narasi gitu ya? Iya, dinarasikan. Tapi dia berupa rencana. Makanya dia gunakan kata akan. Kan kita belum melaksanakan. Nanti di laporan akhir setelah aktualisasi baru pakai telah atau sudah. Ya. Saya akan misalnya. Tadi kan saya akan menyambut pasien dengan ramah. Kan pasiennya belum datang. Karena itu masih rencana. Nanti pelaksanaan di masa habituasi. Pas ada pasien, nah itu nanti divideokan atau difoto, nah dilaporkan saya telah itu. Saya telah menyambut pasien dengan ramah. Gitu. Ya itu yang membedakannya antara rancangan dan laporan. Jadi yang kalian karang sekarang ini yang mau diseminarkan besok tanggal 19 itu yang rancangan namanya. Yang untuk laporan yang di klasikal nanti. Ya. Nah di rancangan ini tidak perlu kalian menunjukkan bukti. Misalnya bukti menerapkan nilai ramah, enggak perlu, jangan dibuat dulu, nanti buktinya itu di akhir, ya. Karena itu namanya rencana. Rencana kan belum dilaksanakan kan? Iya. Iya kan? Iya. Kita punya rencana, saya punya rencana. Rencana saya misalnya, rencana saya akan memberikan penyuluhan tentang misalnya MPASI misalnya kepada ibu hamil. Nah, belum. Belum mau menampilkan fotonya dulu karena belum dilaksanakan itu kan. Baru rencana. Nah, nanti begitu dilaksanakan, diaktualisasi, baru nanti Haria tunjukkan di laporannya. Nih saya telah memberikan penyuluhan atau edukasi tentang MPASI kepada ibu-ibu menyusui, misalnya seperti itu. Baru tunjukkan, ini buktinya, ini ada fotonya gitu. Kalau ada video, ini ada videonya gitu. Ya, oke. Saya minta kalau kalian nanti mengambil aktualisasi yang ada kegiatan edukasi, ada kegiatan sosialisasi, saya minta evidennya berbentuk video. Ya, tapi videonya potongan saja, tidak
Jangan misalnya kalian sosialisasi 1 jam, videonya 1 jam. Saya minta yang video yang ada suara kalian yang ngomong isi dari penyuluhan. Ya, oke. Misalnya Haria, ada saat Haria ngomong pentingnya empati misalnya kepada ibu. Nah, itu paling 1 menit ya, gitu kan? 1 menit kita ambil yang ya gitu. Yang itu yang perlu dilampirkan nanti di laporan akhir ya, bukan yang untuk besok di laporan akhir. Gitu, ya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan tentang agenda kedua? Nah, kalau tidak ada kita masuk ke agenda ketiga. Di agenda ketiga kemarin siapa tutornya? Bapak Perlindungan. Oh, Pak Perlindungan ya. Iya. Selalu melindungi dia ya. Iya, umbrella itu. Melindungi dari panas dan hujan kan? Iya. Tadi ya, siang tadi ya? Atau pagi tadi ya belajarnya? Ya, Coach. Sabtu Ya. sama tadi. Iya, siang ya. Pak Perlindungan. Perlindungan apa dia? Perlindungan Silitonga namanya itu. Iya, orang Batak itu paling Silitonga. Sama saya juga. Sejak jadi WI saya dapat marga Batak saya. Marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Tapi bukan lagi panggilan. Maksudnya panggilan mengajar maksudnya. Iya, makanya Simatupang. Iya, siang malam tunggu panggilan. Sejak jadi Widya Iswara ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan, kalau tidak ada, kita masuk ke agenda ketiga. Nah, agenda ketiga itu merupakan dasar kalian melaksanakan aktualisasi ini. Ya, jadi penulisan rancangan aktualisasi itu dasarnya dari agenda ketiga. Maksudnya apa? Di agenda ketiga ini itu kalian ditajamkan lagi kemampuannya membaca situasi atau melihat kondisi yang ada di lapangan. Nanti hasilnya itu berupa isu. Sudah belajar isu kan? Ya, di agenda ketiga kemarin kan ada membahas isu kan? Nah, jadi kalian nanti akan mengidentifikasi isu. Nah, itulah nanti yang akan menjadi dasar kalian melakukan aktualisasi. Isunya apa? Ya, misalnya tadi yang Dr. Yanti tadi misalnya isunya masih tingginya penderita penyakit tidak menular di puskesmas ini. Nah, isu. Nanti aktualisasi Dr. Yanti fokusnya ke situ. Fokusnya ke bagaimana usaha untuk mengurangi atau memberikan edukasi kepada pasien ini, pasien DM misalnya. Ya. Oke, ya. Atau misalnya si Tio atau si Nandi yang sebagai penata komputer misalnya. Nah, ketika di sini kayaknya ternyata masih ini kayaknya masih belum diterapkannya misalnya ada aplikasi Srikandi misalnya. Nah, ya kayaknya aplikasi ini berjalan karena sebagai Prakom harus bertanggung jawab itu ya. Nah, maka saya harus aktualisasi tentang ini gitu. Tentang bagaimana supaya aplikasi Srikandi ini berjalan dengan optimal gitu. Ya. Oke, makanya dia dasarnya dari isu. Dan itu kaitannya dengan substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Kemarin di agenda ketiga ada 2 mata pelatihan. Apa yang pertama? Manajemen ASN. Yang kedua? Smart ASN. Smart ASN. Jadi isu yang kalian ambil itu kalian kaitkan ke substansi dari 2 mata pelatihan ini. Apakah isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan Smart ASN atau dia berkaitan kedua-duanya. Ada hubungannya semua. Ada hubungannya dengan Smart ASN, ada hubungannya dengan manajemen ASN. Jadi hubungannya ke manajemen ASN itu lebih kepada si ASN itu sendiri. Ya, apakah itu bicara tentang pemahaman ASN, kompetensi ASN gitu. Nah, ke Smart ASN itu kaitannya kepada bagaimana proses ASN itu melakukan pekerjaan. Tata kelolanya, bagaimana dia melakukan pekerjaan. Oh, kalau kita katakan misalnya arsip masih ditata secara manual, arsip masih disimpan dalam bentuk fisik. Nah, ketika kalian menyoroti itu perlunya ada arsip digital, maka itu kayaknya ke Smart ASN. Nah, yaitu ketika kalian mengatakan bahwa perlu pemahaman ASN tentang pengelolaan arsip,
itu kepada manajemen ASN. Gitu ya. Oke, siapa tadi yang izin minum? Silakan minum saja ya. Nanti kalau kalian kurang minum, nanti lama duduk bisa radiasi nanti. Ya dok ya, radiasi kan yang kurang cairan. Dehidrasi, Pak. Oh bukan radiasi. Saya kira radiasi tadi. Iya, sama seperti saya sering terbalik inilah dok. Kalau ke dokter itu ada yang amnesia gitu. Iya, kadang-kadang saya bilangnya, dok ini amnesia ya? Bukan Pak, bukan coach. Amnesia itu, amnesia itu. Agak mirip-mirip kan? Iya. Beda jauh itu coach katanya. Kalau amnesia dengan amnesia beda katanya. Iya, jauh bedanya. Oke, gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi nanti saya minta kalian ya untuk pembimbingan RA1 besok kalian sudah menyiapkan 6 isu paling tidak at least ya. Di mana 6 isu itu paling tidak 3 isu manajemen ASN, 3 isu smart ASN. Nah, nanti pada saat pembimbingan RA1 kalian tunjukkan isu yang sudah kamu identifikasi. Jadi langkah awal kalian menyusun rancangan aktualisasi itu dengan mengidentifikasi isu. Gitu ya. Kalian identifikasi isu. Nah, sumber isu itu bisa dari perseorangan ya, bisa juga dari organisasi. Tapi saya mintanya boleh semuanya, tapi sumber isu itu yang saya minta itu asalnya itu kaitannya dengan tusi kalian. Ya, jangan mengurusi rumah tangga orang. Ya, misalnya Dokter Anti dengan Haria misalnya atau dengan si Dewi yang perawat tadi ya. Dewi ya perawat ya. Nah, itu kan sudah beda rumah tangga masing-masing kan? Ya, jangan nanti misalnya Haria mengambil isu yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Nah, itu sudah di ranahnya Dewi yang sebagai perawat. Atau Dewi mengambil isu tentang ini yang kegiatan dokter, misalnya kegiatan dokter. Nah, itu juga jangan. Pokoknya kita ambil isu yang sesuai dengan tusi kita, sesuai dengan tugas dan fungsi kita, atau sesuai dengan uraian tugas kita. Oke, ya. Maka tanya ke Messi tadi kan, Messi kan di bagian aset, maka isu-isunya itu yang berhubungan dengan aset, gitu ya, berhubungan dengan aset, gitu, ya. Oke, pokoknya berhubungan dengan tugas kamu lah, tugas kamu sehari-hari, ya. Ferry di bagian hukum yang berhubungan dengan tugasnya di bagian hukum, ya. Ferry jangan mengambil isu misalnya yang berhubungan tuh, yang ada hubungannya dengan bagian organisasi misalnya, atau bagian tata pemerintahan, misalnya, atau bagian kesra, gitu ya. Karena itu sudah rumah tangga orang, ya. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, cintailah rumput di halaman sendiri ya. Iya, ya, gitu. Oke, baik. Jadi dasarnya isu itu ya, isu itu dasarnya. Dan kalian kaitkan dengan agenda ketiga, apakah isu itu dari manajemen SN atau smart SN. Nanti ada di tayangan saya nanti. Nanti saya perjelas lagi. Ya, oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang overview agenda, baik 1, 2 maupun 3. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke agenda keempat. Nah, agenda keempat ya. Overview agenda keempat. Overview agenda keempat ya. Baik. Saya perbesar dulu tayangan saya supaya mudah. Nah, kelihatan ya? Oke? Jadi kita masuk ke agenda keempat. Nah, agenda keempat ini itu nama agendanya habituasi. Jadi kalau kalian ditanya, kan agenda 1 sikap perilaku bela negara, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, agenda ketiga peran dan kedudukan PNS, agenda keempat namanya habituasi, ya. Di mana setiap agenda itu ada mata pelatihan. Ya, mata pelatihan misalnya di agenda kedua ada 7 kan? Di agenda ketiga ada 2. Nah, kalau untuk agenda 4 ini cuma 1 mata pelatihannya, yaitu aktualisasi. Dan mata pelatihan ini walaupun 1,
tapi pelaksanaannya yang terpanjang dari pelaksanaan Latsar, yang paling panjang. Ya, kenapa? Karena dia dibagi-bagi dalam tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, ya, di sini ada tahapan-tahapan pembelajaran. Jadi konsepsi, penjelasan, perancangan, evaluasi, pembekalan, aktualisasi tempat kerja, persiapan evaluasi, dan evaluasi aktualisasi. Nah, yang pertama, yang dari konsepsi sampai pembekalan itu ada di daring, pembelajaran daring. Aktualisasi di tempat kerja di tahapan aktualisasi di off campus di tempat kerja kalian. Persiapan evaluasi dan evaluasi ini di klasikal. Ya, persiapan evaluasi dan evaluasi aktualisasi itu di pembelajaran klasikal. Oke, ya. Makanya tahapannya saya bilang paling lama tadi ya. Saya bilang tadi paling lama tahapannya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang apa apa itu yang dimaksud dengan aktualisasi atau agenda habituasi. Jadi pada intinya ya, kalian dalam kegiatan di agenda habituasi ini kalian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Tujuannya supaya menjadi PNS yang berkarakter. Maksudnya menjadi PNS yang menerapkan nilai-nilai ASN dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Sedangkan ketika menemukan isu, itu dilihat dari kemampuan agenda 3 plus agenda 1. Menemukan gagasan kreatif, kegiatan-kegiatan kalian itu nanti mengaitkan dengan agenda kedua ini ya, agenda ketiga dasarnya tadi ya. Kemudian mengaktualisasikan itu di agenda kedua. Oke. Baik, sekarang apa yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Jadi kalau aktualisasi itu proses kata kuncinya dari teori ke praktek, dari konsep ke konstruk, dari gagasan ke realita. Nah, itu aktualisasi. Sedangkan habituasi itu adalah proses pembiasaan. Dari pengertiannya ya. Dari pengertian asal katanya habit. Habit itu membiasakan diri. Karena kita membiasakan diri. Oke, baik. Kita skip saja yang ini. Nah, ini. Jadi proses habituasi itu sendiri, itu ya, proses habituasi itu sendiri, kalian mulai dari sini, yang intervensi 30 hari. Nah, kegiatan kalian sekarang di pembelajaran daring ini, itu namanya internalisasi, menginternalisasikan, memasukkan nilai-nilai. Ya. Kemudian setelah internalisasi baru aktualisasi, mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Itu dalam masa habituasi pertama. Di masa habituasi ini, kalian membuat rancangan dulu. Membuat rancangan sebelum pelaksanaan pembiasaan habituasi ini, kalian membuat rancangan. Setelah itu kalian membuatlah laporan. Dan ini dilakukan di masa percobaan PNS. Ya. Kemudian, nah setelah kalian mengikuti pelatihan dasar, tidak serta-merta kalian langsung diangkat jadi PNS. Kalian harus menunggu dulu. Ya. Menunggu, nanti akan ada pengangkatan. Nyatakan lulus, baru mengusulkan lagi berkas dan sebagainya itu untuk diangkat menjadi PNS. Kalian tetap menghabituasikan. Karena habituasi itu kan pembiasaan. Ini anggap saja mulai membiasakan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan apa tadi? Menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Dan sampai nanti ketika kalian menjadi PNS, ya, kalian tetap menghabituasikan nilai-nilai ini walaupun tidak lagi ikut Latsar. Artinya apa? Nilai-nilai dasar ASN itu tetap terpatri dalam diri kalian dalam pelaksanaan tugas. Kalian tetap memasukkan nilai-nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas kalian sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, ini tujuan akhirnya ya, di sini dari sini kemudian yang tujuan ini dan tujuan akhirnya bisa sama, itu diharapkan kalian menjadi PNS yang berkarakter. PNS yang menerapkan karakter dari yang menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Oke, gitu ya. Ini proses habituasi. Selanjutnya, nah ini yang akan kalian lakukan. Ini yang akan kalian lakukan dalam hal membuat rancangan. Nah, ini alur pikir proses pembuatan rancangan aktualisasi. Ya. Jadi, pembuatan rancangan aktualisasi itu dimulai dari sini.
dari kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Ya, ketika kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu, ingat bahwa dia kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Nah, dikaitkan sini kan, dikaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Lingkup isunya tadi minta tusi jabatan, tadi kan? Oke, setelah itu kalian menetapkan core isu menggunakan alat analisis, ya. Sebenarnya ada beberapa alat analisis, cuma saya minta kalian gunakan dua ya, semuanya sama dua, ya. Itu yang pertama APKL dan yang kedua USG. Saya tidak perlu lagi dijelaskan, sudah belajar ya. APKL, USG sudah, dengan dua penggunaan yang berbeda. Ya, APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu atau kelayakan dari suatu isu, sedangkan USG itu digunakan ketika kita ingin memilih atau ingin menentukan isu prioritas. Ya, maka isu yang terpilih dari USG tadi, isu prioritas, itulah yang disebut dengan core issue. Nah, jadi core issue itu isu utamanya gitu, core issue ya. Itu yang kita dapat dari itu. Selanjutnya kita buat rumusan dan pernyataan negatif kita sudah lakukan ketika identifikasi. Selanjutnya kita lakukan analisis isu di sini. Nih. Nah, di sini kalian melakukan menganalisis penyebab ya. Menganalisis penyebab itu kalian gunakan FB, bukan Facebook FB ini ya. Saya sarankan satu saja, gunakan FB, yaitu Fishbone. Ya, gunakan Fishbone. Nah, setelah menggunakan Fishbone, kalian bisa analisis lagi untuk menentukan apa sih yang menjadi penyebab utamanya. Maka kalian USG lagi, maka dapatlah satu penyebab utama dari isu terpilih di sini, core issue. Dari satu penyebab utama kalian tentukan gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif kembali kaitkan dengan mata pelatihan agenda ketiga. Ya, apakah terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN? Tentu saja gagasan kreatif ini tidak satu. Ada beberapa gagasan kreatif. Minimal 3 kalian rumuskan. Nah, 3 itu kalian pilih. Pilih satu gagasan kreatif sehingga kalian akan mendapatkan gagasan terpilih. Nah, gagasan terpilih itulah nanti yang akan menjadi inovasi. Ya. Nah, dari inovasi baru nanti kalian melaksanakan inovasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Saya minta minimal 4 kegiatan. Minimal 4 kegiatan. Ya. Dari 4 kegiatan itu masing-masing kegiatan rumuskan tahapannya. Dari A sampai Z-nya, dari 0 sampai mendapatkan hasil. Itu tahapannya. Ya. Nah, hasilnya kalian rumuskan hasil dari kegiatan itu. Misalnya kalau ada 4, rumusan output hasilnya ada 4 juga. Ya. Oke. Setelah itu baru ketika kalian mendeskripsikan kegiatan, kalian kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti saya contohkan yang tadi. Kegiatannya apa, mengaitkannya bagaimana. Kemudian tentukan kontribusi visi misi dan terakhir penguatan nilai organisasi. Ketika kalian sudah melakukan ini semua, baru nanti kalian membuat dokumen rancangan. Tapi sudah mulai dari sekarang buat dokumennya boleh kalau ya, di mana dokumennya itu terdiri dari 4 bagian atau 4 bab. Boleh pakai bab, boleh pakai bagian seperti ini. Yang pertama ada pendahuluan, isinya latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Kemudian ada profil organisasi dan profil peserta, kemudian identifikasi isu sampai dengan rencana jadwal, isi rancangan itu. Dari identifikasi isu sampai dengan rencana jadwal. Ya. Oke, kemudian kalian membuat RABN, rencana aksi bela negara. Di mana isinya ada nilai bela negara, kalian paparkan nilai-nilai bela negara itu apa saja, narasikan, kemudian buat rencana aksi bela negaranya. Yang kalian tunjukkan seperti yang Haria tunjukkan tadi. Ya, ini rencana aksi bela negara, pilih saja yang dari tabel itu. Yang dari tabel yang kamu buat itu. Oke. Oke. Dengan demikian, selesai. Ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tentang rancangan. Kita langsung masuk ke rancangan saja. Silakan ada pertanyaan tentang rancangan. Boleh resen atau boleh langsung saja open mic.
Izin coach mau bertanya. Ketika coach minta untuk membuat rancangan, ini saya bingung ini. Ada yang terpana gitu, ada yang melongo, ada yang mengerutkan kening gitu ya. Iya. Izin Peri coach sudah mau mulai bertanya. agak rontok rambutnya. Iya. Ada yang terpana, hah? Ini yang mau saya bikin ya? Wah gitu. Ada yang, aduh gimana ya? Atau, wah bisa nggak ya saya bikin ya? Gitu. Yakinlah bisa kok. Dengan bimbingan Coach Ariel, insya Allah semuanya lancar. Ya, oke. Silakan Pebi, Pebi. Iya. Coach mau bertanya. Hmm. Untuk case seperti saya ini kan coach, kan Hmm. posisinya analis kebencanaan coach. Itu Hmm. harusnya di bagian mitigasi kan, pencegahan bencana coach. Hmm. Tapi karena posisi yang lagi diperlukan itu ada di bagian perencanaan, kan saya diperbantukan di perencanaan nih coach. Hmm. Jadi untuk aktualisasi nanti, saya boleh ambil bagian mitigasi atau harus di perencanaan coach? PB ditempatkan di perencanaan. Iya, diperbantukan coach Oh, statusnya. sekarang di kegiatan perencanaan itu ada enggak hubungannya, ada enggak kegiatan atau misalnya isu yang berkaitan dengan mitigasi juga? Beda coach, kalau perencanaan kan karena benar-benar kayak rancangan Renstra, Renja, seperti itu dia coach. Gitu. Iya, aku kalau boleh milih coach, mau Heeh. ambil aktualisasinya ke mitigasi lebih banyak coach. Karena kalau di perencanaan tuh lebih kayak ngurusin rancang-rancangan dokumen yang sudah biasa dikerjakan saja coach. Tapi nanti itu Isunya kamu gimana itu? rasanya Pep? Itu kamu gimana nanti mentor kamu gimana, Pep? mentor bisa kasubag perencanaan, bisa juga apa kasih mitigasi juga bisa coach kalau memang mau. Oh gitu. Ya kalau Keduanya misalnya bersedia mau sih coach untuk ke membantu. mitigasi ya silakan saja, enggak apa-apa, Pep. Enggak Ada apa-apa. apa-apa coach ya? Ya, Oh iya, bisa bisa. Heeh. iya, Atau iya. bisa juga ambil dua kalau misalnya kurang yang berhubungan dengan perencanaan. Tapi nanti dari hasil analisis terpilih yang mana nanti. Apakah yang Oh mitigasi iya ya coach. untuk memperkaya saja, untuk memperkaya isu ya. Tapi kalau yang perencanaan nanti ada kaitan juga dengan isu perencanaan yang berkaitan dengan mitigasi bencana gitu. Oh iya Mm-mm. itu coach. Oke. Bukan Kira-kira bimbingannya coach. udah dapat bayangan mau ngapain, Pebi? Kalau di perencanaan belum ada coach, tapi kalau Tapi di di mitigasi mitigasi sudah dapat ada gambaran. beberapa, udah ada Mm-mm. beberapa gambaran. Apa kalau boleh tahu? Dan harus tahu saya. Eh, Gak Kalau apa-apa kok kemarin cerita. saya yang kemarin saya bikin itu coach ada bentar coach ya. Ada Mm-mm. 3 isu kan coach. Mm-mm. Bentar, coach. Hmm, bentar coach ya. Udah, Ini gimana? coach. Jadi terkait isu yang saya ambil kemarin itu coach ada 3. Mm-mm. Yang pertama itu belum optimalnya sistem evakuasi bencana saat terjadi bencana di gedung kantor BPBD Kota Prabu Muli. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak psikososial yang diakibatkan dari bencana kebakaran. Mm-mm. Yang ketiga, masih kurangnya budaya sadar bencana masyarakat dalam menghadapi bencana yang sering terjadi khususnya kebakaran. Kenapa saya fokus ke kebakaran ini, Coach? Karena saat ini kan sedang karhutlah, Coach. Oh, Makanya saya karhutlah fokusnya ke ya, kebakaran. kebakaran hutan Iya, dan lahan. itu Mm-mm. 3 itu kemarin, Coach. Kemarin waktu analisis yang mana yang terpilih, Pep? Yang terpilih kemarin itu, Coach, yang belum optimalnya sistem evakuasi bencana saat terjadi bencana di gedung kantor, Coach. Karena kantor kami ini kan 5 lantai, Coach. Hmm. Kantor saya itu di lantai keempat karena baru pindah. Jadi gedung ini tuh belum ada
peta untuk evakuasi bencana, belum ada titik kumpul, belum ada jalur evakuasi bencana, Coach, seperti itu. Jadi saya tertarik ingin membuat peta evakuasi itu, jalur evakuasinya bagaimana sampai titik kumpul di gedung ini, biar aman kalau terjadi bencana, Coach. Oke, oke, oke. Itu, Nanti Coach. berbentuk apa nanti? Nanti disosialisasikan nggak? Ya, disosialisasikannya, saya milihnya di kantor ini dulu, di BPBD-nya dulu. Iya, Jadi betul. setiap Iya. divisi, ya setiap bidang itu akan saya sosialisasikan. Kemudian insya Allah akan saya buat peta cetak untuk bentuk apa evaluasi kalau ada bencana itu ditempel di gedung. Terus jalur-jalur bencananya itu lewat mana, tangga darurat, terus titik kumpulnya di mana. Itu Coach kalau rencana saya Videonya sejauh mau ini. bikin video nggak? Apa Coach? Bikin video nggak? Video soal sosialisasinya atau gimana, Coach? Video tentang misalnya tadi untuk misalnya video evakuasinya, misalnya tadi bencana. Gitu. Oh, Bentuk berarti animasi itu, saja, nggak usah pakai oh, talent, nggak usah pakai orang. ya, Bagus itu kan, bentuk kalau pakai orang animasi kan ya, nanti Coach. kan ribet itu mau ngumpul, mau Iya, mengumpulkan gitu kan, mau Heeh. syutingnya, mau bikin Iya, sutradaranya gitu. Bentuk animasi saja, iya, animasi saja. animasi ya, Coach ya, biar bisa juga di-share ke Instagram BPBD mungkin Nah, ya, itu yang Coach. saya maksudkan. Jadi kelihatan smart ASN-nya, Pep. Ya, Oh ya, iya, Coach. kan kalian kan sekarang kan harus smart ASN sekarang. Iya, Ya Coach. udah, oke, itu aja. Boleh yang seperti itu. Boleh ya, Coach. Boleh ya. Ya, terima Boleh kasih, itu saja. Coach. Ya, jadi nanti Pebi Eh, nanti tinggal cari saja apa sih nama kegiatannya gitu. Apa sih nama oh iya, Coach. kegiatan Pebi penyusunan peta itu? Ya, nanti nama-namanya buat yang unik seperti ini nih. Saya kasih contoh yang bimbingan saya yang terakhir ini, ya. Yang terakhir yang di angkatan 7 dan 8. Tuh, nama-namanya kayak ini kan, simak doa. Simak doa itu Oh, sistem akses dokumen dan arsip. Simak tuh sistem akses, doanya dokumen dan arsip. Kan bagus kan? Iya. oh iya, Kemudian ada Coach. lagi ini ikonik. Ikonik itu ya ini inovatif dan kreatif. Publikasi konten inovatif dan kreatif, disingkat ikonik. Ini. Ya. Ada juga yang namanya ini. Saya minta semuanya pakai ini nih. Ini dokter nih. Dokter. Seperti dokter Anti. Ini dokter nih. Pintarmi. Pintarmi itu singkatan dari pengetahuan informatif tentang aplikasi rekam medis elektronik. Ya, ini dari Bungo ini. Ya, kemudian ada juga contoh lagi, misalnya ini banyak sih contoh-contoh yang, ya, nah ini Rapid, kepanjangan dari registrasi data pencatatan sipil secara digital. Ini dari Muratara. Kan nanti kan juga seperti ini. Jadi buat ini aja nih, SIGADIS. SIGADIS itu sistem gabungan arsip digital dan spreadsheet. Jadi arsip digitalnya dia tidak menyebutkan, saya bilang jangan sebutkan Google Drive, tapi buat saja arsip digital spreadsheet gitu. Ya. Oke, jadi dia pakai spreadsheet, pakai Excel, kemudian pakai arsip digital, di scan, nanti dibuat kode-kode, nanti dimasukkan ke spreadsheet, ke Excel, nanti tinggal klik saja, begitu kita klik nanti link itu muncul arsip apa yang dicari gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa contoh. Jadi yang menurut saya ini, ada juga yang ini orang Barjas ini. Nah, judulnya Sindora. Sindora itu sistem, dia karena di bagian barang jasa, ini di Bungo juga ini. Nah, Sindora, sistem informasi dokumen dan arsip. Jadi singkatannya dah harus huruf depan semua gitu ya, bisa gitu. Yang penting dia menarik ya. Sindora, sistem informasi dokumen dan arsip pada bagian pengelolaan barang jasa Kabupaten Bungo. Macam-macam ya. Oke, ada yang ini yang ini nih. Ini dia tentang Sri Kandi, kata saya tadi. Sri Kandi. Nah, judulnya Pete di Gilas. Nah, Pete di Gilas. Pemanfaatan website Sri Kandi untuk digitalisasi naskah dan surat. Kepanjangan Pete di Gilas itu pemanfaatan website Sri Kandi, ya di Gilasnya digitalisasi naskah dan surat. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi yang menarik lah seperti itu, ya. Ini menarik. Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi bisa saja untuk yang Pebi tadi mengambil yang sesuai itu. Misalnya, oke. Jadi kalian ini yang sampai kalian ini sampai 57 halaman rancangan aktualisasinya. Keren kan? Keren tuh.
Nih, ini ada yang berapa ini halaman ini, ya. Nah, jangan sampai kalian kalah. Oh, ini paparan, bahan payangnya 12 slide. Nah, ini ada yang ya banyak macam-macam. Oke, sekarang kita lihat satu aja. Kita misalnya kita botanis. Ini apa nih? Si gadis ya, si gadis. Oke, kita lihat di sini. Ini yang kata saya tadi. Jadi setelah kalian identifikasi, ini diidentifikasi. Nah, ini kan ada beberapa. Nah, ini isu-isunya, ya. Oke. Kemudian dia deskripsikan. Nah, deskripsinya ada data dan fakta. Data bisa angka-angka, bisa fakta seperti ini, dimasukkan gambar. Karena dia belum tersedianya sistem arsip digital. Maka dia berkata menarasikan bahwa arsipnya masih secara fisik. Ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya, ya. Kemudian ya ada lagi. Nah, setelah itu kalian APKL, dari APKL di USG dapat satu ini Fishbone. Dari Fishbone ini kalian USG lagi, maka dapat satu, ya. Nah, dari dapat satu ini maka ditentukanlah gagasan kreatifnya apa. Baru dianalisis lagi, ada 3 gagasan kreatif, maka dapatlah satu. Yang nomor satu ini integrasi arsip digital kewilayahan menggunakan teknologi informasi. Maka inovasinya adalah ini si gadis, sistem gabungan arsip digital dan spreadsheet. Baru nanti masuk ke metrik. Metrik yang kata saya tadi ini kegiatan. Nah, ini masukkan ini, ya. Ada tahapan-tahapan. Oke. Oke ya. Oke. Sebelum saya tutup ada lagi pertanyaan, silakan. Coach izin yang tadi, berarti mentornya saya pilih kasih mitigasi atau kasubag perencanaan, Coach? Lebih enaknya kasih mitigasi aja. Tapi izin dulu Mitigasi. dengan ini ya, dengan. Kasubagnya, ya. Atau kalian Pebi waktu ditempatkan di ini tuh ada enggak surat penunjukan dari kepala badan ya, badan atau dinas itu? Ada SPT-nya, Coach, Nah, ke SPT-nya perencanaan. kemana? Ke perencanaan SPT-nya, Coach. Oh, SPT ke perencanaan ya. Ya, tapi nggak apa-apa Iya. ngambil ke situ. Karena sesuai dengan ini Iya. ya. Gitu. Nanti Dengan coba proses. bicara saja nanti dengan ini, dengan apa, dengan atasannya gitu ya. Bahwa isu yang diambilnya tentang ini, jadi minta mentornya dari kasih itu. Tapi Iya. kalau kasih Terima perencanaan kasih, bisa ya nggak apa-apa sih kalau kasih perencanaan Nggak apa-apa, Coach ya. Iya. Iya, dari segi Iya. substansi gitu. Ya. Iya. Makasih, Coach. Tapi kalau yang lebih pasnya yang kasih yang tadi mitigasi. Mitigasi, Coach ya. Ya, makasih, Coach. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, jadi untuk tugasnya kalian saya minta untuk saya pertama mengidentifikasi isu. Nanti di pembimbingan era 1 ditunjukkan ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan isu. Kemudian menentukan isu prioritas. Oke. Kemudian mengidentifikasi penyebab dari isu prioritas. Oke, kemudian kalian menentukan gagasan kreatif, dan setelah itu kalian menentukan gagasan kreatif terpilih, dan terakhir inovasi. Ini baru draft saja, bisa saja berubah nanti. Mungkin setelah kalian RA1 menunjukkan itu, coach saya ada perubahan inovasinya, boleh. Kan kecuali kalau sudah seminar enggak boleh lagi karena itu sudah diseminarkan. Artinya penguji sudah tahu, mentor coach juga sudah tahu. Jadi harus mantap yang itu. Paling kalau sudah seminar perubahan di kegiatan, ada perubahan nilai. Tapi untuk perubahan isu dan gagasan kreatif enggak lagi, ya. Kecuali pada saat ujian penguji menyarankan gagasan kreatifnya ini, kita ikuti gitu. Ya. Oke, kalau misalnya kita seminarnya aman-aman saja, tidak ada yang diperbaiki dari itu, ya boleh kita tambah kegiatan, boleh kita tambah nilai-nilai, boleh kita tambah gitu ya. Oke, kalian buat saja itu dulu ya, jangan pikirkan dulu latar belakang nanti. Ya, kita berangkatnya dari tengah dulu ya, itu nanti untuk bab 2. Kalau itu sudah bagus untuk bab 2. Ya, nanti untuk bab 2-nya, untuk bagian keduanya. Ya, karena bagian 4-nya tentang rancangan aksi bela negara kan sudah ada tadi yang sebenarnya tunjukkan Hairia tadi kan ada. Itu yang itu. Oke, nah kalau kalian ada pertanyaan, kalian silakan hubungi saya, japri saja saya di WA ya. Ya, di WA.
Ya, itu ya. Oke. Atau kalian juga bisa DM saya di sini. Ya, di IG Instagram ya. Ya. Kenapa saya memberikan IG? Karena nanti pada saat kalian kegiatan pelaksanaan, kalian mau buat story video atau posting kegiatan organisasi, kalian mention ini dan juga mention UPT dan BKPSDM supaya orang penyelenggara tahu, oh ini peserta Latsar sedang aktualisasi gitu ya. Dan saya juga sudah tahu gitu ya. Oke. Biasanya kalau ada saya lihat, misalnya saya like atau saya komen biasanya gitu. Oke. Oke, itu saja dulu pertemuan kita. Karena besok itu ada seminar ya. Ya, nanti kita atur saja. Tanggal 10 saya ini ya. Bingung saja. Saya tanggal 10-11 itu mengikuti diklat online, full daring. Saya lagi mengikuti diklat di Lembaga Administrasi Negara. Iya, tapi online. Kalau misalnya kita pindahkan sore atau pagi-pagi nggak apa-apa ya? Siap aja standby ya. Iya, Coach. Ya, Hari apa ya, misalnya, Coach? Bahkan bahas tugas ini, Coach. iya, bahas tugas ini. Iya, Kayaknya Coach. untuk besok belum dulu kayaknya ya. Jadi kalian ada Siap. waktu 2 hari lah untuk coret-coret itu ya. Untuk coret-coret tugas. Kan besok itu kan mestinya pembimbingan R1 jam 10 kan? Di jadwal kan? Iya kan? Iya, Coach. Iya, Coach. Nah, Besok tanggal 9. iya, sedangkan besok itu ada seminar PKA, pelatihan kepemimpinan administrator. Saya juga sebagai coach di PKA. Jadi kayaknya di waktu itu masih berlangsung evaluasinya atau seminarnya. Ya. Ya, pokoknya nanti kita reschedule saja deh, nanti kita reschedule. Nanti saya laporkan ke Pak Rahmat selaku manajer. Nah, nanti biar dia note kapan kita. Tapi kalian standby ya. Siap, Nggak apa-apa ya Coach. kalau misalnya sore atau malam jam-jam 8 atau jam 7, nggak apa-apa ya. Nggak Izin apa-apa, dulu. Coach. Ya, Coach. Takut kamu nanti berutuan nanti. Itu berutuan Bang Kaur. Menggerutu ya. Tahu, Coach. Berarti kemungkinan Coach paling cepat hari Rabu ya, Coach? Ya, tapi kayaknya Atau Selasa? kita kan Selasa besok kan mau seminar. Kayaknya Selasa besok belum bisa kayaknya. Ya. Iya. Oke, tapi kalau kalian misalnya mau menunjukkan boleh kirimkan ke WA filenya. Japri saja saya boleh, ya. Siap, Coach. Kalau misalnya kalian sudah siap mau menunjukkan boleh, gitu. Ya. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Izin, Coach. Channel YouTube-nya apa, Coach? Oh iya, saya lupa ya. Ya, 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 ya. Ya, nanti ini saya upload di YouTube. Ini kan supaya ada rekam jejak. Dan kalian bisa nonton yang video-video saya yang sebelumnya. Yang tentang pembimbingan, tentang seminar, ada itu contoh seminar, bagian pelaksanaan seminar ya. Supaya kalian bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Ya, karena tujuan saya itu yaitu tadi sebagai media pembelajaran. Ada ya? Oke. Pokoknya jangan lupa ya saling support ya. Walaupun ada dari kau, dari Prabu ya, walaupun beda-beda daerah tetap saling support ya. Ya, jangan sampai saling mendahului, jangan sampai saling tidak peduli dengan teman-temannya, ya. Oke. Ketua kelompoknya siapa ini? Ketua kelompoknya ini sudah ditunjuk manajer kemarin, siapa ketua kelompoknya? Ferry, Coach. Kak Ferry, Coach. Coach. Kak Ferry. Loh. Waktu agenda 1, agenda 2, agenda 3 siapa yang ditunjuk? Kan Pak Rahmat kan sudah nunjuk ketua kelompok kan, manajer kan? Iya. Iya, Kak Ferry, Coach. Kak Ferry. Iya. Kak Ferry, Coach. Ya. Ya, nanti ketua kelompoknya Ferry ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan grup, Ferry bertanggung jawab ya.
Siap, Coach. Ya, kalau ada di anggota kelompok kita yang tidak lulus atau tertunda, Ferry yang bertanggung jawab ya. Coach. Berat, Coach. Iya. Baik, kalau dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya pembimbingan R1 ya. Tapi kembali saya tegaskan bahwa saya berkewajiban untuk membersamai kalian di pelaksanaan aktualisasi. Jadi anytime, kapan saja, di mana saja, kalau kalian ada kesulitan, siap, insya Allah nanti coach akan siap ya untuk memberikan bantuan atau penjelasan gitu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, terima kasih kepada pengamat kelas Ibu Latifah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pembelajaran coaching agenda. Terima kasih juga kepada Pak Rahmat selaku manajer. Coaching agenda kita kali ini, coach tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Oke, sama-sama. Izin live. Terima kasih banyak, Tetap semangat ya. Coach. Jangan lupa Semangat. dikerjakan tugasnya. Siap, Bye-bye. Coach. See you. See you.